kita melewati minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita tiba pada titik nadir dari perjalanan keberadaan dan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini sesuai dengan kehendak Bapa. Perjalanan sengsara yang ditempuhnya hingga kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang penuh tragis dan ironis bagi Dia yang tak bersalah. Penyaliban dan sengsara Tuhan Yesus mengandung makna bagi kita umatnya. Sebab tanpa pengorbanan tubuh dan darahnya tercurah, tidak ada penebusan bagi dosa dan pelanggaran kita kepada Allah. Tidak ada pendamaian surga bagi kita. Tetapi melalui penderitaan, sengsara penyaliban dan kematian, Allah menunjukkan kepada kita akan kasih yang selalu diingat dan diperbuatnya dengan setia. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita memasuki ibadah Jumat Agung dan merenungkan perjalanan Via Dolorosa yang telah dijalani karena kasihnya kepada kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Bapa. Yesus,
Mari kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang menebus baku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Takluklah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan kehadiran kasih-Mu yang tidak akan pernah surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya semakin kuat mendekatkan diri kepada-Mu dalam tuntunan dan pemeliharaan selalu, supaya kami tidak berpaling dan tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang sujud, yang duduk di sebelah kanan tahta Imam besar di surga. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita kepada Allah di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sebab Engkau menyerahkan diri-Mu mati di kayu salib menjadi kurban penebusan bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Arahkanlah kami untuk senantiasa merenungkan kematian-Mu yang hina di kayu salib bagi kami. Engkaulah yang menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami terhindar dari murka Allah. Ya Roh Kudus, kuduskanlah kami dan teguhkanlah iman kami untuk mengikuti Engkau yang hidup dan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Jumat Agung ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-19 hingga ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian dan menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oh
kekuatan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kehadiran Bapa di pagi hari yang indah ini, atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami, yang memberkati kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Bapa, kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah yang kami laksanakan pada saat ini, yaitu Bapa peringatan hari kematian. Biarlah Bapa segala upaya yang Kau perbuat kepada kami seluruh jemaat dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah senantiasa Bapa Kau berkati kami seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Berikan kami Bapa kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, serta teguhkanlah Bapa iman percaya daripada kami semuanya, sehingga kami boleh berlaku, bertindak, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini Bapa, Engkau mengetahui begitu semaraknya wabah yang sedang menyebar luas di negara kami ini. Kiranya kami mohon ke hadapan Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu Bapa, berikan kami kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Bapa darah-Mu yang tercurah di kayu salib dapat menuntut membungkus kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami Bapa dapat memperoleh berkat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua para hamba-Hamba-Mu, berkati Tuhan para pemimpin gereja dimanapun berada, dan juga Bapa pimpinan jemaat kami dan pimpinan daripada negara kami. Biarlah Bapa Kau berikan kekuatan kesehatan kepada para pimpinan negara kami serta sejajarannya, sehingga boleh membina dan mendidik kami jemaatnya di dalam sukacita daripada Tuhan. Engkaulah Bapa yang memberikan jalan keluar kepada kami semuanya. Biarlah Bapa masalah ini boleh mengingatkan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu Bapa. Sadarkan kami Bapa para jemaat-Mu yang sedang mengalami wabah pada saat ini. Biarlah masalah tersebut dapat membuat kami menjadi hidup tenang dan menyerahkan segalanya kepada tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang bertindak di setiap kehidupan kami, karena kami tahu Bapa, di setiap sisi kehidupan kami Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan kematian di kayu salib menjadi kehidupan pada kami semuanya, sehingga lewat kematian yang Kau lakukan Bapa dapat untuk menyadarkan kami untuk berubah, bertindak di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan begitu juga Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu kepada kami. Berkati juga hamba-Mu ini Bapa, berikan dia kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, serta berkati seluruh anak-anak didik kami bagi hamba-Mu ini Bapa, dan juga bagi kami semua. Biarlah Bapa firman-Mu yang akan dilakukan oleh hamba-Mu kepada kami dapat kami dengarkan, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, berkati kami Bapa di setiap pekerjaan kami, di setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa segala apa yang kami butuhkan dan perlukan, Engkau mencukupkannya bagi kami, serta berikan kami Bapa kekuatan, agar setiap kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada tangan
Biarlah Tuhan di setiap apa yang terselip di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, Engkau mengetahui Bapa. Biarlah segala apa yang kami perlukan dan butuhkan, Engkau yang memenuhinya di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami adalah manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau ampuni kami dari segala dosa kekurangan kami, agar kami layak menerima berkat dan kasih karunia-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. membaca dan menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berilah segenap kami Roh Kudus, agar kami layak untuk menerima dan menikmati firman-Mu yang kudus.
di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita tengah-tengah peringatan akan penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus di ibadah Jumat Agung ini. Itulah yang tertulis di Injil Matius pasal yang ke-27 dari ayat 45 sampai ayat 56. Kami akan bacakan untuk kita. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkanmu. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai demikian firman. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dan pada saat ini kita berada di dalam ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati dan mengenang akan sengsara dan penyaliban serta kematian Tuhan Yesus. Penulis kitab-kitab Injil menyampaikan berita tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang menanggung derita, via dolorosa hingga penyaliban dan kematian, dari sudut pandang kesaksian mereka masing-masing. Sekalipun demikian, tetapi ada kesamaan dari kitab Injil-Injil ini, bahwa semuanya mengemukakan dan menyampaikan bahwa Yesus Kristus disalibkan. Nah, pada perikop ini, pada nats khotbah ini, penulis Injil Matius menyampaikan sebuah peristiwa di saat Tuhan Yesus disalibkan, yaitu Tuhan Yesus berkata dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapan ini sepertinya sebuah protes yang mengungkapkan sebuah kekecewaan yang amat sangat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti kita, jika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh seseorang,
entah itu orang tua, atasan, atau sahabat kita. Tetapi ketika kita mengalami risiko atau akibat yang memerintahkan kita itu meninggalkan kita, tidak bertanggung jawab, betapa kecewanya kita saat itu. Tapi apakah ucapan Tuhan Yesus itu adalah ungkapan kekecewaan akan Bapa-Nya, akan Allah? Sekali-kali bukan. Ucapan nyaring Tuhan Yesus tadi adalah gambaran atau menggambarkan sebuah situasi kehidupan yang terpisah dari Allah. Sekali lagi, sebuah situasi yang terpisah dari Allah. Dari sekian banyak derita yang dialami oleh Tuhan Yesus, tidak ada Dia pernah mengeluarkan suara yang keras dan berteriak. Tetapi yang satu ini, di saat tidak ada sesuatu apapun yang menyentuh badan atau tubuh, tetapi justru di situ Dia bersuara keras, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan dari awal apa yang dituliskan oleh Injil Matius ini, telah disebutkan dan dijelaskan akan maksud dan kedatangan serta kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, karena Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Penyelamatan itu harus ditempuh dengan menebus, dengan membuat dirinya menanggung akibat dan upah dari dosa itu sendiri. Sebab dosa itu harus dibayar, bukan dengan silsawati lalu semuanya beres dan hilang. Karena setiap dosa, setiap orang yang berdosa harus mati. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, maka Yesus harus mati. Harus terpisah dari dunia kehidupan dan masuk ke dalam dunia kematian. Ia harus terpisah dari Allah Bapa. Karena itu Rasul Paulus berkata, Kristus telah mati bagi dosa-dosa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang teriakan dan jeritan Tuhan Yesus sebagaimana yang kita baca tadi, itu terjadi di saat Ia disalibkan di ribuan tahun yang lalu. Teriakan dan jeritan Tuhan Yesus itu terjadi pada masa lalu, bukan kemarin, bukan semalam, dan bukan pula hari ini. Namun, teriakan Tuhan Yesus itu menjadi pemberitahuan dan sekaligus peringatan kepada kita yang sekarang ini, di tengah-tengah kita sedang merayakan dan melakukan ibadah Jumat Agung ini, bahwa teriakan Tuhan Yesus di kayu salib itu, Eli, Eli, lama sabachthani, memberitahukan kepada kita betapa sakit dan betapa fatalnya akibat dari dosa. Apa dosa? Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dosa adalah semua kejahatan. Tetapi dosa itu bukan diukur
dengan tindakan atau perbuatan kriminal dari seseorang yang mengganggu atau merugikan orang lain. Tetapi itu adalah masalah hati, masalah niat, masalah motivasi seseorang yang tidak mensyukuri atau menghargai. Di kayu salib itu ditampilkan betapa ngeri dan sakitnya situasi yang terpisah dari Allah. Tuhan Yesus sendiri berteriak ketika Ia menolong. Namun ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersamaan ketika Tuhan Yesus merasakan akan sakitnya dan pedihnya, pada saat itu sesungguhnya Tuhan Yesus menampilkan kepada kita dan memberitahukan juga kepada kita betapa Ia mengasihi kita. Ia melakukan apa yang pernah Ia ucapkan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi gembala-gembala. Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah lambang betapa Dia sebagai gembala aku menyerahkan nyawa menjadi tebusan akan dosa-dosa dari umat. Keselamatan dan penebusan umat Allah hanya ada pada Yesus Kristus. Tidak ada dari yang lain. Bukan pula dari bait suci yang berdiri tegar dan megah dengan segala kemapanan struktur ajaran birokrasinya. Tetapi justru selama ini bait suci itu dipergunakan melenceng atau tidak mengajarkan atau mencerminkan keselamatan dari Allah itu sendiri. Tetapi justru menjadi kamar produksi mengolok-olok akan keselamatan. Keselamatan Kristus itu bukan dari bait, bukan dari gedung, bukan dari rumah, tetapi dari pemilik bait itu sendiri, yaitu dari Allah. Keselamatan Kristus membelah dua bait suci yang megah itu dari bawah sampai ke atas. Dan bersamaan dengan itu pula keselamatan Kristus menghidupkan dan memindahkan orang yang mati, orang yang berdosa itu menjadi bangkit. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bahkan banyak bangsa-bangsa di dunia ini mengalami situasi sulit, situasi yang amat sukar karena dihantam oleh pandemi COVID-19 yang tidak sedikit memakan korban, baik penderita maupun yang meninggal. Tak ketinggalan pula upaya-upaya pencegahan penyebaran wabah ini pun membuat kita harus berubah, mengubah kebiasaan kita dengan drastis dan mulai terasa terhadap sendi-sendi perekonomian. Di situasi saat ini kita mungkin berprasangka dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan kami? Allahku, mengapa engkau membiarkan keadaan ini terjadi di tengah-tengah kami? Allahku, mengapa engkau membiarkan kesusahan ini meliputi pikiran hati kami, mengganggu kenyamanan dan kebebasan kami? Apakah situasi dan saat ini adalah upah dosa atau kutuk? Jemaat Tuhan, ingatlah
Ingatlah akan teriakan Yesus Kristus, Eli, Eli, lama sabachthani. Kristus telah mengalahkan dosa dan telah melahirkan pengampunan dan kehidupan baru. Situasi kita belum boleh berubah-ubah. Situasi hidup kita boleh silih berganti. Tetapi yang jelas, pengampunan dan kehidupan yang telah dianugerahkan Kristus kepada kita ini adalah untuk selama-lamanya. Sekarang, di bawah terang firman Tuhan, hendaklah kita ini di bawah bentangan kasih tangan Kristus. Betapa berharganya kita ini bagi Tuhan, dengan merawat dan menghargai karya penebusannya. Biarlah firman Tuhan mengarahkan kita untuk memaknai dan menghadapi situasi yang sedang kita alami dan kita hadapi saat ini. Betapa kita mau, betapa kehidupan kita ini sudah diselamatkan. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku akan orang-orang yang telah terbebaskan dari dosa, pelaku-pelaku dari keselamatan Kristus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa kami di dalam surga, akan firman yang Engkau curahkan di tengah-tengah situasi dan kehidupan kami yang sulit pada saat ini. Engkau tidak membiarkan kami terlelap dalam keadaan sulit yang kami alami, tetapi Engkau tetap menyinari kami dengan kasih-Mu melalui firman, bahwa agar kami tidak terombang-ambing oleh situasi dan keadaan yang ada, tetapi melihat bahwa keselamatan telah Engkau hadirkan kepada kami, bahwa tidak ada satu apapun yang boleh menghalangi, karena Engkau ya Yesus Kristus yang telah menanggung beban dosa kami. Dengan teriakan-Mu justru menghadirkan pengampunan, keselamatan dan kehidupan bagi kami. Ya Roh Kudus, bimbing dan kuatkanlah kami dalam terang firman Tuhan yang telah kami terima, agar kami mengimani dan menerima dengan penuh keyakinan akan pengampunan serta keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan itulah yang menggerakkan segenap akal budi, tubuh dan hati kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah masa sulit ini, agar kami menghargai serta merawat kehidupan oleh karena keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus, firman kami berdoa. Amin. Oh
yaitu jurang pemisah yang lebar dan dalam. Allah berada di surga dengan segala kekudusan dan kesucian, sementara manusia berada di bumi dalam limbah dosa dan kepanahan. Upah dosa adalah hidup yang jauh dari Allah, berada dalam maut dan kematian. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memulihkan hubungannya yang rusak. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah semata. Kayu salib pun mulai berdiri tegak, beserta Yesus yang menempel dalam di kayu. Salib itu berdiri menjulang disertai sorak kemuliaan manusia, sorak nafsu dan semarak masa pada saat itu. Salibkan dia, salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh anak-anak kamu. Tetapi bukanlah rencana manusia dan dunia sehingga ia tersalib. Ia disalibkan oleh karena kasihnya sebagai penebusan dan perdamaian bagi manusia. Karena kasihnya, ia dengan sadar dan sengaja mengosongkan dirinya menjadi Allah, merendahkan dirinya hingga taat sampai mati di kayu salib. Sesungguhnya italah yang seharusnya disalib, mati dan menghuni tengkorak Golgota akibat dosa dan pelanggaran. Engkau sering membuat dan memasukkan Tuhanmu ke dalam kotak kebutuhan hidupmu, ke dalam kotak kenyamanan dirimu, ke dalam nama besar dan harga dirimu. Engkau menjadikannya sebagai pelengkap hidupmu, bukan sebagai Tuhan. Sadarkah engkau akan hal itu? Sadarkah engkau bahwa pada saat ini juga engkau menyalibkannya? Pandanglah dan arahkanlah hati kepada Dia yang tersalib itu, yang menggantikan dirimu. Salib lambang betapa engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan yang sungguh mengasihi. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sesaat setelah salib berdiri tegak, di saat puncak penyiksaan yang keji dan tidak berkeadilan,
tiba-tiba terdengar ucapan dari Yesus yang disalibkan itu sambil menengadakan tatapannya ke atasnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Itulah perkataannya pertama yang diucapkan oleh Yesus dari penyalipannya. Oh, dia yang disakiti, ia yang diadili, dan dinyatakan bersalah tanpa bukti, memiliki hati untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti dan menyalibkan dia. Dunia dijungkir balikkan, dunia tercengang. Bukankah dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul diganti pukul? Sungguh Yesus melakukan apa yang pernah ia ajarkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh tangannya yang terbentang menempel di kayu salib. Ternyata bukan karena mengikuti bentuk kayu salib semata, tetapi tanpa disadari justru lambang tercurahnya pengampunannya yang surgawi. Ia mengampuni orang-orang yang mencaci, menghina, menyiksa, dan yang menyalibkan dia pada saat itu maupun bagi kita saat ini. Sebab oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, sekali untuk selamanya. Hiburkanlah hatimu bahwa Tuhan Yesus turut mengampuni engkau ketika ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seorang penyamun yang berada di sisi sebelah kanan Yesus turut dirasuki oleh ejekan orang banyak, berkata, "Bukankah engkau Kristus? Jikalau demikian, selamatkanlah dirimu, baru kami juga." Ya, demikianlah lazimnya kehidupan. Selamatkanlah terlebih dahulu dirimu, lalu kalau mau, kalau sempat, baru tolong orang lain. Kapankah seorang manusia lengkap dengan sempurna? Kapankah? Akan tetapi, penyamun satu lagi yang berada di sisi sebelah kiri Yesus menjawab dia, "Kita disalibkan sebagai konsekuensi dari kejahatan yang kita perbuat. Tetapi orang ini tidak ada diperbuatnya sesuatu yang tidak patut. Sekalipun ia disalibkan karena kejahatannya, tetapi ternyata itu tidak menghalangi hatinya mengenal Yesus. Karena itu, ia meminta kepada orang benar itu, 'Ya Yesus, ingatlah kepadaku waktu engkau sampai ke dalam kerajaan.' Mendengar itu, Yesus menoleh dan berkata, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.'" Yesus ini mengingatkan kita akan ucapan Yesus yang tersalib itu. "Kesaksian imanmu menyelamatkanmu, dan jadilah padamu menurut imanmu. Karena itu, datanglah dan sapalah dia dengan imanmu." When you
apa yang genap, buat para nabi tentang dia telah genap. Dan ketika ia memasuki kota Yerusalem, ia sendiri yang berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Sudah genap, bukanlah suara kelelahan yang putus asa, melainkan suara kemenangan. Sudah genap, ia melakukan dan menghadirkan pengampunan itu. Genap sudah ia menghadirkan kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah bukanlah persoalan nanti dan di sana. Juga bukanlah setelah berakhirnya kehidupan dunia ini. Melalui Kristus, kerajaan Allah serta kemuliaannya telah genap hadir di dunia ini dengan berita pengampunannya. Hubungan manusia dengan Allah telah pulih kembali
sudah genap, sudah. Ia menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kepadamulah kuserahkan rohku. Sejak dari mulanya, Yesus menegaskan kesaksiannya tentang dirinya. Ia berasal dari Bapanya di sorga yang mengutus dia, dan kedatangannya adalah untuk melakukan perintahnya. Ya Bapa, kepadamulah kuserahkan rohku. Bukan hanya sikap penyerahan diri Yesus Kristus kepada Bapanya, tetapi juga mengandung pengakuan bahwa dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanannya, nama Bapanya lah yang dipermuliakannya. Dalam diri Yesus, Bapanya lah yang tercermin. Oleh karena pengorbanan dan kemenangan Kristus, maka kita jemaat diberi hidup baru oleh Tuhan. Maka hendaklah hidup kita mencerminkan Kristus melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Sebab untuk itulah kita dipanggil dan diselamatkan, yaitu agar semua mulut dan bibir memuji Dia. Setelah ia menunaikan kehendak Bapanya yang mengutus dia dan menyerahkan seluruh hidup dan karyanya kepada Bapanya, maka dihembuskannya lah nafasnya. Kepalanya tertunduk dan badannya pun berhenti. Setelah dia menghembuskan nafasnya, terjadilah gempa. Tabir baik suci terbelah, menyadarkan umatnya bahwa keselamatan bukan dari bangunan bait suci dan kemaparannya, tapi dari dan oleh Tuhan saja. Bait suci berfungsi justru untuk memberitakan kemuliaan Allah dan kerajaan sorga. Bait suci terbelah karena selama ini bait suci tidak digunakan sebagai rumah Tuhan, tetapi justru mata air bagi ajaran yang melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan orang mati bangkit dari kubur. Ya, penyaliban dan kematian Yesus adalah untuk menghidupkan yang mati, yaitu dengan pengakuan dosa dalam kerendahan dan pertobatan. Dan tanpa diduga-duga, kepala pasukannya menyaksikan ini semua berkata, sungguh ia ini anak Allah. Bagaimanakah dengan kita setelah mengenal detik-detik penyaliban Yesus? Bagaimanakah pengakuan kita? Sang Juru Selamat telah menunaikan tugas panggilan yang diberikan Bapanya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi penebusan dan pengampunan bagi kita umat. Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan diri dan hidupnya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Bapa. Kini kita dipanggil untuk memberitakan persembahan pengorbanan penebusan Kristus, memberitakan bahwa jembatan penghubung manusia di dunia dan Allah di sorga telah dibangun oleh Allah sendiri.
oleh firman-Nya, seperti yang tertulis di Efesus yang pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan karunia bagi kami. Di sini kami menyerahkan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan kami dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia dengan kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kuasai dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya perhatian kami tidak lagi bertaut kepada hal-hal duniawi, tetapi supaya dalam perbuatan kami mencerminkan kasih dan hikmat-Mu yang dinyatakan sekarang sampai selama-lamanya, supaya hidup kami menjadi ibadah dan persembahan bagi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami
Tuhan